ceritanya seperti ini teman-teman ya. Ayo diinfokan sama yang lain ya. Infokan bahwa saat ini kami ada jadwal pertemuan dengan dukun. Cerita singkatnya seperti ini. Saat pengobatan tadi di pondok itu ada cerita ibu-ibu tuh perutnya membesar ya. Udah 2 kali datang ke pondok. Yang pertama Abah Yai dan yang kedua saya sendiri yang menangani. Perut itu membesar. Waktu diobati Abah Yai itu kayaknya orang hamil yang 9 bulan. Besar sekali. Setelah diobati jarak 2 minggu perutnya mengempes. Dan tiba-tiba di rumahnya itu setelah 2 minggu besar kembali. Dan hari ini beliau datang sama saya menceritakan kejadiannya. Setelah 2 minggu agak membaik, mengempes, datang lagi ke rumah, ke pondok ya. Katanya perutnya membesar lagi, kayak ada ularnya di dalam perutnya gitu kan. Setelah saya lihat sama santri saya yang bernama Premas di sana, ternyata perutnya memang benar besar sekali. Di situ ada barangnya ya, ada sesuatu yang gaib gitu. Akhirnya kami bertempur dengan dukun, dengan sukma dukunnya. Sampai sukma santri saya Premas itu 2 hilang, diambil oleh dukun. Ternyata setelah saya lacak ya, sukma anak saya kembalikan, sukma santri saya kembalikan, saya lacak. Ternyata dukun ini yang menyerang bukan cuma 1 dukun, melainkan ada 2 dukun. Entah itu dukunnya dari mana, katanya mengakunya dari Banyuwangi. Setelah saya terawang-terawang ternyata dari Banyuwangi ya. Insya Allah tidak henti-hentinya mereka terus membuat merajalela untuk mencoret-coretkan orang-orang yang ingin dekat dengan Allah agar bisa jauh dari Allah, sehingga membuat sakit, membuat mereka putus asa, membuat mereka hidupnya udah tidak ada semangat lagi. Karena siapa? Ulah siapa? Ulah para dukun-dukun yang udah murtad, yang udah bersekutu dengan para iblis. Maka dari itu, semoga teman-teman semua di luar sana bentengi keimanan kalian semua. Bentengi terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan pernah dikalahkan oleh dukun. Bahkan sekarang ini dukun merajalela. Dukun bersemarak di mana-mana, bahkan online pun ada. Dan saya menangani sendiri hari ini berapa ratus pasien, bahkan ada yang sampai ini kakinya ini bonyok, subhanallah ya, kakinya ini disentuh kayak gini udah ngeri, banyak belatung di situ. Masya Allah, ini dahsyatnya seorang dukun santet yang tidak bisa dilihat, tapi secara mata tidak bisa dilihat, tapi secara gaib memang betul itu boroknya bisa sampai kelihatan mata itu ya, sampai ngeri kalau lihat ada belatungnya kayak gitu. Nah, alhamdulillah min dzalik ya, ini jahatnya santet. Itu saja teman-teman. Dan yang perlu saya infokan lagi, Gus Idris juga saat ini menemui dukun ya. Nggak tahu apakah beliau udah live atau belum. Kalau memang belum live di Gio, tolong tunggu sebentar lagi mungkin, atau nanti jam 10, jam 9 atau jam 11, saya belum tahu karena saya hilang kontak. Saya fokus tadi diskusi melalui Sukma sama Sukma di mana saya harus berjumpa. Ternyata beliau ingin berjumpa di sini gitu, di tempat sepi-sepian agar tidak, mungkin nggak tahu ya, agar tidak ketahuan orang atau bagaimana. Intinya nanti Gus Idris juga menemui dukun. Pantau terus perkembangan di Gio dan juga terutama di Gio dan juga Gio, pantau. Gus Idris akan menemui dukun yang lebih garang dari saya, dari yang saya temui saat ini. Saya nggak mungkin lah gitu menemui dukun yang pastinya lebih garang ilmunya. Maka dari itu saya berpisah, saya ambil tindakan sendiri. Ternyata aku pikir ini dukun malah apa ya, dukun ecek-ecek lah gitu. Ternyata dukunnya malah 2 dukun kembar dari Banyuwangi. Ya Allah, saya perempuan sendiri, gak ada bekal apa-apa kecuali hanya Allah dan Rasulullah pegangan saya. Tanpa panjang lebar, mari kita jumpai seperti apa sih dukunnya itu. Saya sendiri juga ingin tahu, ingin seperti apa sih gitu. Kok sampai membuat pasien kami itu, pasien saya itu berulang kali datang ke pondok terus membesar terus. Padahal udah tak kasih pagar itu, di rumahnya udah tak kasih pagar. Ternyata ibu ini kenal lagi saat di jalanan, dan dukun ini tidak mau berhenti begitu saja. Marah mereka. Mari kita jumpai dari mana sebenarnya mereka. Kita tanya-tanya juga ya. Duh, gelap, jalannya gelap. Ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kenapa sini? Tuh, belum apa-apa udah natang. Duluan aja teman-teman. Pak, santai ya, santai Pak ya. Kita berbincang biasa aja Pak ya. Saya perempuan nih sendirian nih Pak ya. Ya terus. Gini Pak, tadi kan ceritanya saya ada pasien tuh, perutnya melembung ya, perutnya membesar. Ternyata ini ulah Bapak dukun santet ya. Ini bagaimana kok Bapak terus-terusan menyerang. Udah saya ambil apa dukunnya, apa namanya, kodenya masih terus kayak gitu. Gimana saya harus menyelesaikan nih Pak? Padahal sukma Bapak tadi udah saya ambil 2. Kenapa Bapak masih seperti ini? Ternyata setelah saya lacak ada 2 dukun ini. Bagaimana? Benci sama orang Islam. Benci sama orang Islam. Ini dukun kembar apa bagaimana? Ya, dukun kembar ini. Udah berjanjian untuk menjumpai saya ya Pak ya? Ya udah. Terus motif Bapak ini sebenarnya apa? Mau nantang. Bapak nggak kasihan, saya orang perempuan sendiri mau nantang sama perempuan. Gimana Bapak mau nantang sama perempuan? Bapak karena kamu orang Islam. Oh, Bapak murtad berarti ya? Ya emang kenapa? Bapak jadi pengikutnya Blorong ya? Iya. Udah berapa tahun sih Bapak saya mau tanya? Udah 3 tahun. Udah 3 tahun menjalankan ini. Udah berapa orang yang meninggal Bapak? Sudah banyak sudah sampai dari saat itu Pak. Masya Allah. Apa Bapak nggak takut sama Allah? Saya nggak takut. Logat-logatnya ini orang Madura ya, sama saya, orang Madura. Orang Madura itu, logatnya orang-orang Madura. Dari mana? Ini dari Madura apa dari Banyuwangi? Dari Banyuwangi. Dukun Banyuwangi teman-teman. Ternyata sama saya orang Madura ya. Masya Allah. Pak,
Gini, saya tuh nggak mau rame-rame, ya nggak mau rame-rame Pak. Pengen damai aja, damai, ya Pak ya. Bagaimana bisa mengajak Bapak ini damai? Bapak nggak mau tobat. Tidak bisa, saya kena kuat saya ini sudah. Masya Allah, kekuatan hanya milik Allah Pak. Hanya Allah kekuatan, nggak ada yang lebih kuat daripada Allah Pak. Gimana Bapak bisa seperti ini? Apa mau Bapak sekarang? Mau bunuh sama? Mau bunuh saya katanya teman-teman. Gimana ini? Bagaimana selanjutnya? Apakah kita memang harus Bapak tak minta untuk sadar baik-baik, ngobrol baik-baik, Bapak tetap nggak mau? Apa mau duel? Apa bagaimana? Apa Mau duel? Kalau aku salah, aku minta ampun sama kamu. Kalau Bapak kalah, Bapak minta ampun sama saya. Iya. Begitu. Kalau Bapak memang berdua kalah, Bapak mau minta ampun sama saya. Iya. Tak turuti semua. Gimana teman-teman? Mau kita ladenin atau enggak? Maaf ya, bukannya sombong ya teman-teman ya. Tapi ini memang udah pasien saya sendiri. Saya yang menangani. Kasihan ibu itu, perutnya sampai seperti orang hamil 9 bulan. Ya kasihan, berjalan aja nggak bisa dia. Saya kasihan sama pasien saya Pak, yang dampaknya dari Bapak sampai berdua ini. Apaan kasihan orang seperti itu? Bapak nggak punya rasa kasihan? Tak punya. Gimana nih teman-teman? Habis aja apa gimana ini? Kalau gitu tanpa kita nunggu panjang, oke Pak kalau gitu. Kalau memang nggak ada jalan keluarnya, nggak bisa diajak musyawarah, apa boleh buat? Saya juga harus menolong pasien saya. Apapun akan saya lakukan, jiwa dan raga saya akan saya perjuangkan untuk membela saudara-saudara saya yang telah Bapak sakiti. Bagaimana Pak? Ya, ayo siap. Mohon doanya teman-teman ya. Saya minta doa dari teman-teman semua, dari teman-teman Gio dan Kis. Mohon doanya ya. Satu lawan dua teman-teman, ini sampai air mata saya mau meleleh. Kuat juga ternyata Bapak ya. Bener Bapak nggak mau tobat. Mau. Apa yang harus saya lakukan teman-teman? Ya udah, kita coba. Saya mau nggak mau, saya harus mengeluarkan jurus. Ini ijazah ya dari guru saya. Mungkin para santri di Thoriqul Jannah belum mendapatkan ijazah ini dari guru saya. Mau nggak mau, saya harus mengeluarkan jurus. Jurus di mana? Apa ya? Kalau sampai kalah, bisa dampaknya itu sampai meninggal. Ya, saya nggak mau. Berhubung saya di sini sendirian, terpaksa Pak. Ya, terpaksa saya harus mengeluarkan ini. Lagi pun begini semua. Saya sebenarnya nggak mau Pak. Jurus ini diwanti-wanti sama guru saya. Iya. Tidak boleh sembarangan untuk dikeluarkan. Karena berhubung saya di sini perempuan sendiri, ya, nggak ada teman, mau nggak mau, terpaksa saya harus mengeluarkan jurus ini. Mohon maaf kalau sampai terjadi sesuatu, bukannya saya sombong, saya mengajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tak turunnya langit, tak turunnya Allah dan alam situ sama situ. Allah nyipta lafaz alif ana ing tengah-tengah jagat. Lafaz nurullahu ingkang sumurup nerakaku. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun. Ayo. Ayo. Ini sudah satunya sudah sembuh. Ya ayo. Ya ayo. Satunya udah terpapar. Ya ayo. Ya ayo. Ya ayo. Ya ayo. Bapak udah berdarah kayak gitu. Mohon maaf Pak ya. Mohon maaf. Mohon maaf, saya terpaksa harus mengeluarkan ini Pak ya. Karena saya harus menjaga keselamatan saya. Saya di sini sendiri diserang oleh dukun berdua. Ya teman-teman. Sudah ya. Sudah ya, tobat ya Pak ya. Tobat, sini Pak, sini Pak. Sini Pak, kasihan sini Pak. Bapak tobat ya, mohon maaf. Saya terpaksa. Mohon maaf ya, ini sampai berdarah teman-teman. Saya nggak tega. Nggak tega sebenarnya. Mohon maaf ya, saya yang mohon maaf ya. Sebenarnya ini sama guru saya nggak boleh dikeluarkan ajaran ini. Karena terpaksa saya mohon maaf teman-teman ya. Bapak benar-benar tobat ya. Berjanji tobat jangan mengulangi lagi perbuatan ini ya. Ilmu Bapak kami cabut, saya cabut ya. Bapak boleh duduk. Terpaksa ilmu hitam Bapak saya ambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah teman-teman.
Tangannya saya nggak tega, mau nggak mau harus saya cabut. Bapak ini udah saya cabut, Bapak tobat ya, Islam kembali, masuk Islam kembali ya, jadi orang baik-baik, mencari rezeki dari jalan yang halal ya, jangan menyakiti sesama lagi. Ini teman, sampai kayak gini, darahnya sampai ke tangannya, subhanallah. Ini sebenarnya untuk apa ini Pak? Untuk apa ini? Ini juga jimat ya? Kasih nyebelorong atau dari mana? Atau dulu dari gunung mana Pak? Ya, tapi udah ya kodamnya udah ambil ya Bapak, boleh pakai kodamnya. Ini juga Bapak juga, Masya Allah. Tadi saya hampir mental Pak, apa karena kodam 2 cincin ini? Iya, Pak. Hampir mental saya ya, mohon maaf, saya nggak ada maksud untuk segitunya, bukan untuk sombong mengeluarkan ilmu apa atau ilmu apa ya. Ilmu ini belum sampai diwariskan sama santri-santri yang ada di pesantren, karena memang ini nggak apa ya Pak ya, dampaknya sangat buruk kalau sampai Bapak ini fisiknya nggak kuat, Bapak bisa meninggal seketika juga. Dan saya nggak mau mencelakai Bapak, saya hanya ingin Bapak itu kalau bisa tobat, mari bareng-bareng ke jalan Allah ya Pak ya. Ya udah teman-teman, mohon maaf ya, jangan lupa ikuti Gerbek Dukun lagi, satu kali lagi di apa namanya, di Gio. Saya sampai nggak bisa konsentrasi ya, mohon maaf, saya nggak tahu apakah udah live atau belum karena saya masih fokus di sini, mohon maaf ya. Dan untuk saudara-saudara semua, terus doakan kami, semoga kami panjang umur, diberi kesehatan, diberi kemudahan untuk semuanya, apapun tantangan dan rintangannya, hidup dan mati kami, jiwa dan raga kami hanya untuk Allah dan Rasulullah, dan juga untuk umat yang insya Allah kami ajak untuk berdekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di Gio akan live dukun yang paling ampuh dan paling serem dari Banten ya, jangan lupa, tunggu selanjutnya.